Yo, malam semuanya. Yo, dibantu tap-tap layarnya. Dan dibantu share-share ya teman-teman. Iya, hujan ini di sini hujan. Takutnya kalau hujan seringnya mati lampu, nanti kalau mapat ya berarti mati lampu ya. Apa yang terjadi dengan BTC hari ini? Ya, ya yang penting gini teman-teman. Yang penting sudah take profit margin aja. Sebetulnya kalau ditanyai mungkin semua itu lagi bingung arah marketnya kemana itu. Tapi kalau menurut riwayat harusnya dia naik, harusnya ya. Karena apa? Kondisinya kan sudah dikonfirmasi. Loh, ini kok itu ya. Bentar, bentar. Ini pakai apa? Oh, lah iya. Oke, ini aja deh. Bentar, bentar. Bukan itu akunku gitu akeh. Itu akunku. Ada kalau 20. Gunanya buat itu ya, apa? Buat target. Iya, betul. Bingung, bingung. Betul, betul. Ya, santai aja ke depan ya. Apa yang penting sudah take profit margin. Betul itu ya, Bang Arti itu betul tuh. Ya, teman-teman, kita sudah kasih margin, ya udah bersyukur ya. Betul itu Bang Arti itu. Ya, so jadi gini. Nah, dia tak tonton ulang. Loh, lagi apa deh? Oh, berubah semua kecil-kecil gini. Thank you, Lorman. BTC-nya kemana? Ya terbang seneng, koreksi ya kita kan sudah take profit margin ya. Santai aja dulu lah. Cuman memang ada satu lagi yang perlu teman-teman pantau. Thank you Bang Ardi. Yang perlu teman-teman pantau ada satu kondisi. Itu tadi itu apa Bang Ardi yang tadi tak share mbak kamu itu? Yang tak share mbak kamu itu besok yang apa pembayarannya apa itu? Bang Arsi sama Suyin ya tadi tak share itu. Thank you Bang Arsi. Dah DPM betul ya, betul bener. Kamu sudah bener, ya sudah bener yang Bang Bull Trap apa rally beneran. Lebih banyak rally, lebih banyak rally ya. Kalau sudah lihat di kondisinya seperti ini, lebih banyak kecenderungannya bullish memegang kontrol.
Dan ini orang pas banyak berpikir bahwa bull trap itu terjadi. Tapi kalau melihat dari kondisi merahnya seperti ini dan ini ya, ini sudah siapa ini? Gambar ini apa? Nah deh, coba deh. Kalau melihat kondisinya sudah setinggi ini namanya bullish memegang kontrol. Ya. Dari downtrend di sini bearish, sekarang bullish posisinya. Karena sudah terlampau jauh. Yang penting yang perlu teman-teman amati adalah apakah dia itu nanti kalau umpamanya terjadi koreksi, jadi kalau seandainya nanti terjadi koreksi-koreksi di sini, itu wajar teman-teman. Ini bernapas, ini wajar sekali. Ini kayak mungkin loh ya, dia akan menunggu ini loh, menunggu si hijau ini loh, MA7 nya itu loh, wajar. Iya turun, ya bisa. Maksudnya kan nanti ini kan kesini loh, ya kan? Ini kan kesini kan. Biasanya kalau dia nanti sideways-nya di sini. Kalau lengkuan pertama, kalau dia sideways-nya tidak membanding langsung, kalau dia mau trap itu biasanya langsung di sini, langsung pukulan langsung keras, lebih banyak seperti itunya, kencang pukulannya, gendongannya akan kencang. Makanya sebenarnya kalaupun terjadi penurunan kondisi dengan kondisi setinggi ini, sebenarnya sudah oke, bullish memegang kontrol. Yang penting itu aja dulu. Poinnya di sini dulu. Seandainya dia terjeleknya seperti ini pun tidak masalah. Kan sudah TPM di sini kita. Kita sudah tidak takut. Karena kita ada di sini. Sudah terlalu jauh. Gitu ya. Jadi yang biasa di sini kita itu ringnya di 16.000 ke bawah, jadi sudah kejauhan. Jadi kalaupun kita sudah TPM di sini, kita tuh sudah tidak ada ketakutan, gitu ya teman-teman. Tapi yang harga di bawah ini dijual, kalau saya ndak, saya cuma take profit marginnya aja. Ini kemarin take profit margin, jadi take profit margin lagi, seger pokoknya. Gitu ya. Kalaupun yang terjadi yang terjelek seperti ini, tetap nanti bisa diserok kembali ketika nanti membentur ini. Berarti bullish memegang kontrol dan dia bisa memaintain posisi bullishnya. Tapi apakah bisa sampai sini belum tentu. Gitu ya. Belum tentu ini yang terjadi. Kenyataan yang terjadi kita lihat secara riwayat. Secara riwayat ini setelah dia penaikan di sini, selama dia bisa memegang kontrol ini kelihatan ya di sini ya teman-teman. Dia akan mengujinya nanti di golden ratio. Tapi kalau ini kan ini di golden ratio nanti. Jadi kalau teman-teman nanti melihat koreksi di golden ratio itu masih wajar. Tapi kalau saat ini kan posisinya lebih tinggi nih, kemungkinan bisa tidak menyentuh golden ratio, sangat bisa. Cuman di MA25 aja bisa. Jadi loh, bisa ndak Om ini sebagai candle bullishnya? Menurut saya bisa, karena kalau dia mati kembali, kan kemarin sudah dibahas juga. Sebenarnya ada candle engulfing di BTC dan ETH.
Cuman yang terbentuk cuman BTC dan ETH. Berarti itu adalah candle engulfing, tidak seperti pada masa-masa yang lalu. Yang memberi sinyal cuman 2 koin, yaitu BTC satu, terus ETH yang kedua. Candle engulfingnya sudah muncul sebetulnya. Nih, tanggal 20 Desember. Berarti ini candle engulfing ini sinyalnya sudah fix. Karena sudah terlalu tinggi. Jangan kita bicara lagi trap lagi. Gitu. Karena ketinggian, kalau kita bicara trap itu sudah ketinggian. Jadi ya teman-teman, menurut saya terlampau jauh kalau kita bicara lagi soal trap. Kalau dia mau trap harusnya kan ini kemarin gagal. Nah ini posisinya full block ya, berarti oke, dia cuman bentukannya mungkin dia akan sideways kecil di sini, ini wajar. Gitu. Atau mungkin yang paling ekstrim dia akan seperti ini, gitu ya. Dia mentor nanti di golden nasi, wajar. Tapi pola bullishnya itu sudah terbentuk. Jadi jangan berharap lagi bull trap terjadi, itu sangat jauh. Jadi teman-teman jangan akhirnya melawan arus juga. Kita harus realistis terhadap market. Kalau marketnya seperti itu, kondisinya memang sudah terlampau jauh, bullish yang memegang kontrol, ya kita harus realistis juga gitu. Lanjut besok bang, gitu dulu ya, selamat. Thank you Arkenso Zero. Kalau saya secara pribadi semua tak take profit, semua dari ETH yang di ETF semua tak take profit lagi, BTC tak take profit lagi, sudah. Jadi sudah tidak pusing. Tadi kalau umpamanya dia naik ya kita happy lagi gitulah. Yo Black, thank you. Tumben bang, live bang masih sore. Iya, ini loh tidak sore nih, ini jam 10 tadi, sudah jam 11 loh ini loh. Tinggi bom. Sell limit saya di, wah mantap itu sell limit. Jual sell limit itu berarti targetnya sudah mau jual apa biar toh sell limit? Tidak tahu aku. Siap bang, makasih ya. Oke, ya kalau menurut saya nanti iya. Ini potensinya naik. Masih naik lah, bisa sampai 28.000, masih berpotensi sampai 28.000 mungkin loh ya. Karena gini teman-teman, jadi kan kemarin tak ulangin kembali, kita kan tidak tahu karena engulfingnya itu cuman 2 koin. Satu adalah BTC, kedua adalah ETH, terjadi engulfing. Jadi tidak serentak. Tapi ternyata itu adalah sinyal kenaikan serentak. Jadi ya kita tidak bisa melawan ketika sudah kenyataannya seperti itu. Jangan kita nggak mungkin itu iso trap, ya tidak wajar akhirnya kita sama aja kepingin berbeda aja gitu loh. Tapi arus yang terjadi di market kenyataannya tidak seperti itu. Kalau saya lebih cenderung lebih realistis. Market berbicara apa ya kita ikutin. Karena FOMO, dalam dunia FOMO tidak ada yang bisa mengukur kefomoan di dalam market. Karena itu rasa rakus market. Siapa yang bisa membendung retail sedunia? Kalau si bandar ya seneng aja, wong dia sudah di bawah kok. Kalau bisa FOMO sejauh mungkin. Kalau buat bandar loh ya, tidak mungkin direm.
Mana ada orang kamu punya grosir ya, hargamu grosir nih, di bawah semua nih. Ada orang mau beli ke FOMO, wah nyari terus, kira-kira mbok umpet ke apa mbak jual. Ayo kita logika aja lah, seandainya kamu jadi bandarnya, kamu beli di harga bawah, ada yang mau beli, mbok jual apa mbok diemin? Ojo lah, jangan tak jual gitu. Nggak mungkin kan? Logika logisnya dalam dunia usaha ya yang dijual. Selama marketnya doyan, rakus, yaitu momentum buat bandar. Untuk apa? Untuk jual yang iso sing sakake, kalau iso tinggi setinggi-tinggi no gitu. Jadi gitu ya kondisinya. FOMO-nya dari market itu kita ndak bisa ngukur. Karena itu kerakusan dari market yang kita ndak bisa tahu sampai sejauh apa. Itu saya sendiri secara pribadi ndak ngerti, jangan dipikir ngerti. Makanya sampai ditandai dalam ilmu teori wave itu adalah yang namanya market itu ada dua tipe. Satu, rakus-rakusnya, atau dua, takut setakut-takutnya. Jadi artinya apa? Kalau kondisinya FOMO itu akan terjadi yang namanya rakus dan kerakusan market. Dengan arti ada hipernya di situ. Lah itu hipernya itu yang orang nggak bisa ngukur. Ntar lagi turun kok bang, ya turun ya ndak apa-apa, naik ya ndak apa-apa. Kita soalnya di bawah. Jadi gini ya, ini yang dari tanggal 9, ini kita ini sudah di sini. Ini sudah terlampau jauh gitu. Kita sudah margin seseger-segernya. Jadi mau turun mau naik itu sebenarnya kita sudah tidak pusing karena kita sudah TPM di sini, TPM di sini, TPM di sini, apalagi yang tipe up atau ETF. Itu wis uangnya seger semua, ada variasi itu Bang Arci segala gitu ya semua ya. Jadi TPM, saran saya TPM ke depan. Tahu ndak marketnya mau naik mau turun? Kalau saya melihat di market saya realistis, saya bukan orang yang kepingin tampil beda. Buat saya ndak ada yang penting untuk bisa tampil beda gitu loh. Jadi jangan kita berusaha untuk melawan realistis. Itu yang seringkali denial dalam diri kita itu yang membentur dari. Jadi wah ini mau itu ini apa turun ban buat CL kan repot gitu. Kalau saya take profit margin, harga bawah saya tetap ada terus, mau naik ayo gitu ya, mau turun enggak apa-apa. Karena apa? Dia koreksi, tapi yang penting yang perlu teman-teman perhatikan adalah bullish sudah memegang kontrol. Itu pentingnya di situ. Yang penting kita tahu dulu bullishnya sudah memegang kontrol. Iya, APT itu sudah seger sekali. Mantap Bang Arci ya. Selamat Bang Arci, selamat ya. Nah, gitu ya. Terus kayak BTC sekarang pertanyaannya gini. Apakah posisi seperti ini kita mau bicara soal bull trap lagi? Walaupun saya kemarin habis membahas bull trap loh. Tapi saya tuh orang realistis. Yang lawang kenyataannya memang ini sudah full block. Jam 7 pagi tadi sudah full block dan bagus. Ya kita tidak boleh ngeyel. Saya secara pribadi pun tidak bisa saya memaksakan market yang sudah terbentuk saya pengen melawan arus. Ya itu konyol saya. Konyolnya gimana? Wong polanya tidak ada. Kita bicara bull trap lagi kan ya konyol gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ini kemarin merah,
potensi bull trapnya tinggi, atau ekornya ini turun sampai sini, ya potensi bull trapnya ada. Tapi kalau kondisinya seperti ini dia mungkin kalaupun penurunan, ini sudah bullish yang memegang kontrol, perbedaannya sangat jauh. Kalau ini kemarin ini tadi pagi itu tutupan jam 7 paginya itu ekor panjang, rame, masih rame. Tapi kalau sudah gini, ya saya enggak ngeyel akan market. Ya saya sudah melihat bahwa ini ya udah fix, ini bullish memegang kontrol. Jadi saya secara pribadi pun apakah saya menceramahi? Tidak, saya bicara realistis. Kenyataan yang terjadi pada market. Dan saya tidak memaksakan sudut pandang saya yang kemarin baru asumsi. Nah itu baru fair gitu. Nangkap ya? Bang, APT akan bakal jadi kayak Matic. Kemungkinan itu akan berpotensi seperti pam-pamannya Sol pada masa awal dulu. Bisa. Itu bisa. Jadi jangan buat jual semua ya yang EPT ya. Take profit marginnya aja, modal disisain atau modal ditarik, marginnya sisain. Kan sudah dapat 200% itu untuk APT. Ya APT itu sudah 200% ini teman-teman. Thank you Bang Paul. Jadi APT ini sudah 200%. Hampir lah. Kemarin kan 32. Kita bahas di sini sudah nih ya, 32. Ini APT itu Bang Arci itu $70. Kemarin beli $30 ya Bang Arci. Apa gimana itu? Nah, ini sudah 70%. Ini berapa persen dari 32 ini sekarang jadi 85. Wah, mantap. Kalau saya gimana ini? Ya take profit marginnya. Umpamanya uangnya $100 jadi $280, ya ambil $180-nya. Tinggalin $100-nya. Berarti kan kamu sudah margin modal balik dapat uang $80. Dan tanda ini ditandai oleh apa? Kalau teman-teman perhatikan ini toyib kembali. Dan ini adalah candle bullish averaging engulfing. Terbentuk enggak? Ini yang kemarin tanya pada saat di bawah ini, kita jawab ini. Candle engulfingnya muncul, ya kan? Ini terjadi dan itu jadi bullish dan sekarang menikmati hasilnya. Selamat ya buat APT. Iya paling kencang itu ya. Rezekimu itu Bang Arsi wes. Jadi gitu ya teman-teman. Menurut saya kita memang ada satu kondisi yang teman-teman perlu newsnya perlu diperhatikan besok tanggal 17 ini. Ada satu momentum itu loh pembayaran apa gitu. Sing urusannya BFTX dulu. Apa tadi Bang Arci coba lihat Bang Arci. Tadi yang beritanya tadi itu loh Bang Arci, itu tentang apa? Perusahaan apa itu yang bayar itu gara-gara kena dampaknya FTX itu. Itu kan tanggal 17 itu. Klaimnya kerugian pencairan dulu. Tapi apakah dengan berita yang kenceng ini lebih kenceng mana? Menurut saya lebih kenceng berita FOMO-nya ini. Lebih kenceng berita FOMO-nya. Dan secara teman-teman jangan melawan arus ketika market ini sudah membentuk pola bullishnya. Jangan dilawan. Babak belur. Ya. Saya tidak beli BTC Down, belum beli BTC Down ya. Karena apa? Kebentuk. Jadi saya tidak mungkin kalau ini kebentuk saya beli BTC Down ya babak belur saya. Gitu loh. Buat apa saya beli BTC Down sedangkan candle bullishnya sudah terbentuk? Saya tidak bakal beli BTC Down.
Ya walaupun punya koreksi. Buat saya tuh gini ya teman-teman, saya beli BTC Down itu cuman tujuannya kalau terjadi dam parah di 13.000. Kalau kondisinya adalah bullish memegang kontrol seperti ini, buat saya tidak perlu saya beli BTC Down. Karena apa? Marketnya tidak banyak. Ini napasnya wajar. Nanti belum tentu napasnya segini, bisa jadi ya teman-teman. Dia bernapas itu cuman segini nih contoh nih. Nanti ya, umpamanya nih. Ini benangnya di sini gitu ya. Terus ininya di sini. Ini kan benangnya di sini kan. Benang hijaunya. Bisa jadi dia nanti koreksi cuman di sini toh. Di atas turun sedikit dari MA 25 ya, nanti bocor-bocor di sini wajar ya, wajar. Bukankah ini sama dengan pola ini? Nih tak jelasin dulu ya. Itu kalau yang di atasan seperti itu, kalau di bawah seperti apa? Kalau dia nanti naik, ini kan tembus. Kalau ini downtrend kan posisi down ya, posisi down kan dia posisi apa, penurunan gitu ya. Nanti kan dia narik di sini. Baru nanti lengkuan ke atas lagi. Begitu juga sama. Bullish itu mengontrol, yang terjadi apa? Saya hapus dulu. Yang terjadi nanti kalau dia umpamanya tidak, itu nanti di sini lengkuannya. Jadi nanti disambut oleh benang ini. Jadi tidak usah takut teman-teman. Kalau sudah jauh gini itu tidak usah takut malahan. Ya kemarin kalau ini ekornya panjang malah saya takut. Bull trapnya masih potensi gede. Kan polanya jadi gini. Tergantung dia mau nyentuh ini atau dia mau FOMO ke atas. Kalau dia FOMO ke atas bisa-bisa. Kan tujuannya cuma nunggu benang ini. Selama benang ini nyusuli, ini kenapa dikasih merah? Hari ini bagus. Ada merahnya hari ini menunggu ini biar naik. Besok aja ini sudah mendekati ini. Bagus. Ini candle bagus. Apalagi teman-teman perlu perhatikan di weekly. Istimewa ini candle. Tuh. Apa mau mbok lawan dengan kayak gitu? Kan tidak mungkin. Candle weekly-nya aja kayak sekencang ini. Padahal weekly ini besok jam 7 pagi close. Jadi kita harus realistis. Tidak bisa kita akhirnya begini, nggak nambah muatan. Saya enggak, saya kan sudah ada di bawah banyak yo. Sudah banyak saya di bawah. Jadi buat saya enggak nambah. Bukan karakteristik saya setelah TPM dekat-dekat gitu saya tambah. Buat saya itu enggak perlu ditambah. Karena planning dalam apa, investasi saya sudah jelas gitu loh. Planningnya sudah jelas. Kalau saya eksekusi berarti tujuannya ya saya tidak masuk dalam waktu dekat. Jadi gini, maksudnya gini, yang saya eksekusikan take profit marginnya. Contoh saya di sini. Ini saya take profit margin, take profit margin, take profit margin kanannya. Ya gitu ya. Terus apakah ini kalau umpamanya koreksi saya take profit, umpamanya di sini koreksi sedikit pun gitu ya, apa saya beli? Enggak, karena saya kan masih ada di sini. Jadi gunanya apa yang di bawah ini nanti sangat penting kalau teman-teman perhatikan ya. Ilmu dari money management ini akan membuat teman-teman ngerti bahwa oh ternyata seger sekali kalau jadi kalau hargamu di bawah, psikismu tuh menang dari segala arah. Itu penting sekali buat saya. Jadi ya, jadi grosirmu ini jangan dijual.
Ini kalau grosirmu ini ya kemarin yang teman-teman itu ya, ini teman-teman jual semua dengan modalnya, yes, tak yakin kamu pasti bingung, mentalmu bingung. Di sini kamu galau pasti, nggak bisa mengambil keputusan itu susah. Tak leboni koyen, tak masuki wedi ketrep, diturun, ndak tak masuki kok tambah naik, kan jadi gitu kan. Dan saya tidak suka dengan kondisi seperti itu, saya tidak suka. Psikis saya itu berarti kalah. Kenapa saya tetap ngotot tidak menjual modalnya? Tujuannya ini, saya tidak mau berada dalam satu kondisi dilema. Itu penting sekali dalam dunia investasi. Lah nilai koinnya berkurang kan, USDT-nya yang mbok hitung. Barangnya kan memang harus berkurang. Koinnya harus berkurang. Kan modalnya USDT, taruh USDT-mu 1000. Masuk 1000 ya. Contoh ini contoh nih. 1000. Dapat koin 100 taruh ya. $1000 dapat koin 100 koin. Naik di sini. Ya, umpamanya di sini ke sini ini ya. Marginnya sekitar 20%. 20% lebih ya, taruh ya, 25% toh. Ya. Berarti kan ada $250 marginnya toh. $1.250 toh jadinya. Sing mbok jual 250. Koinnya otomatis berkurang toh. Berkurang. Enggak apa-apa, yang penting nominalnya. Tujuannya untuk apa? Psikismu tidak terombang-ambing. Kalau ini mbok jual semua, wis bubar mesti. Mentalmu entek. Apalagi dikasih balok kadang merah, hijau lagi, biru, kemarin hijau nih ambil sudah mbok CL semua sampai seinduknya, terus dikasih masuk ke dalam dulu koreksi gini, bingung toh, mbak apa aja, mbok beli, wah masuk enggak ya, masuk enggak ya. Nah disitulah seringkali akhirnya keraguanmu itu akan mendorong menuju miss. Karena sebenarnya posisinya sudah tidak oke untuk masuk. Di sini permasalahannya investor ini di sini. Makanya kenapa dari awal saya membahasnya sampai ngalor ngidul gitu ya, di Toyib pertahankan harga grosir, money management itu terus saya ulang terus, tujuannya untuk ini. Kalau teman-teman pengen tahu. Waalaikumsalam ya. Biar bisa nambah. Semoga aja akhir bulan bisa koreksi. Iya, TPN-nya telat, takutnya ya. Kemungkinan mantul tuh sampai akhir. Ada potensinya, bukan cuman Januari. Kalau saya secara pribadi mungkin ini dia nanti koreksi mendekati FOMC sedikit ada. Jadi kalau nanti mendekati FOMC itu kan masih lama kan. Ini mungkin loh ya. Ini yang tak, kalau melihat di pola ini seperti ini kan Budi sudah memegang kontrol. Kalaupun dia nanti sideways di sini, ini tidak jadi permasalahan. Bisa jadi sampai di sini. Bisa jadi sampai di sini. Ngulur-ngulur waktu aja. Nanti mantulnya di mana? Di atas golden ratio. Mungkin sekali
sekali untuk memantau di golden ratio. Saya tidak tahu posisinya, koreksinya model seperti apa, bisa koreksinya dia naik seperti ini dulu baru itu, atau dia langsung ke sini, saya kan tidak tahu. Tapi berita bagusnya adalah bullish sudah memegang kontrol. Berita bagusnya itu, karena ini baloknya udah panjang sekali teman-teman. Jangan bilang lagi kita ke downtrend kembali gitu loh. Ini perlu tenaga, perlu power yang sangat super gitu ya. Umpamanya terjadi gini ya, di sini gini, wah gini ini ya, nanti gini ini saat terjadi bisa. Tapi selama dia bisa posisi ininya tuh dengklak ke atas, nggak usah takut teman-teman. Ini teman-teman tuh sebenarnya sudah ketok. Kita gini tak kasih gambarannya ya, paling gampang ini. Yang teman-teman lihat dari benang golden ratio atau MA99 apa? Nih loh jawabannya di sini. Ini jawabannya. Dia itu udah belok. Jawabannya di sini. Kenapa saya bicara soal bullish sudah memegang kontrol ini, karena ini kalau teman-teman perhatikan, kenapa dia itu naik di area ini? Ya karena dia belok. Ya perannya seperti ini. Jangan kita nanti itu dikasih kegalauan seolah-olah terjadi bull trap kembali. Lah ceritanya piye gitu. Ngetrapnya dengan cara apa gitu. Jadi kita juga harus realistis, itu maksud saya seperti itu. Thank you ya, tahu tempe, thank you ya. Ya sampai itu, sampai apa namanya, sampai Juni 2018 tanggal 17 ya. Saya tahu itu Mister Keke, saya tahu tanggal 17 itu ada pembayaran apa. Thank you Bang Calvin, thank you itu ya, apa itu M Fajar ya. Semoga terus terbang ya, harapan kita seperti itu. Tanggal 17 itu pembayaran apa Bang Arsi? Coba lihat di video ini, itu pembayaran apa kemarin tadi itu yang tak share tuh, tanggal 17 itu yang kasusnya dengan FTX dulu, yang Mister Gaga itu kan yang dibahasan itu ya. Mister Gaga besok itu ya, tanggal 17 itu ada pembayaran apa untuk itu ya, yang orang-orang sangkut yang tertahan dananya gara-gara FTX ya, sus FTX ya. Tapi itu kalau ngelihat ya kasusnya FTX kan. Tapi kalau ngelihat dengan kencengnya berita bagus kalah. Berita bagusnya kenceng kali. Hilang itu. Berita-berita gitu hilang. Beneran. Karena ini sudah kerasuan ceritanya, retail ini wis kerasuan. Jadi kalau sudah kerasuan, ya kita realistis, jangan bicara downtrend atau bull trap lagi. Saya padahal kemarin habis bicara bull trap tapi kalau saya sudah melihat dia belok, saya orang yang realistis. Saya tidak akan melawan arah. Ini kenyataan. Sesuatu yang real jangan buat lawan. Kan kemarin kita baru berasumsi pembentukan sebuah candle dengan sudut pandang perkiraan atau asumsi kita, itu kan belum real. Tapi kalau sekarang ini yang sudah real, candle-candle ini terjadi gitu ya. Jadi kita tidak bisa melawan sesuatu yang sudah real. Jadi saya juga harus menahan diri saya untuk tidak saklek gitu loh dengan prinsip atau sudut pandang saya. Nanti dirumusin gitu loh akhirnya. Kan gitu ya. Saya aja baru kemarin loh saya bicara bull trap berpotensi. Kenapa hari ini saya tidak bicara bull trap berpotensi? Karena ada sinyalnya. Teman-teman perlu perhatikan,
Dasarnya apa? Kenapa bullish sudah memegang kontrol? Dasarnya satu ini, benangnya sudah belok. Sudah gitu di atas ini sudah terlampau jauh, berarti bullish sudah memegang kontrol. Tinggal nanti si bullish ini bisa memaintain atau sampai mana dia memaintain. Apakah polanya akan seperti ini, atau polanya dia akan ke sini terus ke sini? Ini namanya bullishnya memaintain. Tapi sudah berganti area dari bearish menuju bullish, alamnya sudah beda. Itu yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Ya, thank you Bang Arci. Masuk lagi di harga berapa nih Bang? Lah, ini kalau berarti wis di cut loss kabeh apa gimana itu Mr. Gaga? Thank you Bang Arci. Jadi kalau masuk lagi teman-teman, menurut saya nanti tunggu aja. Saya enggak tahu posisi, nanti nunggu benang ini loh. Ini benang MA25-nya itu biar naik dulu. Ini perlu waktu beberapa hari, menurut saya akan sideways. Jadi dia akan nunggu ini dulu nih. Sama ini. Dan nanti kalau benturannya keras, dia nanti akan ke sini nih, teman-teman. Ini skenario yang pertama. Skenario yang kedua, kalau dia tidak kuat dia akan bentur di sini. Mungkin ada bocor sedikit. Skenario yang ketiga, dia akan bocor lagi di area golden ratio langsung. Dia akan bentur skenario ketiga seperti ini. Nah, kita tidak tahu apakah dia akan bernapas di ring ini atau ini atau ini. Biasanya kemungkinan besarnya kalau lihat dari pola yang di bawah sini, harusnya benturannya bisa sampai golden ratio. Karena kalau menurut riwayat rata-rata seperti itu. Nih teman-teman, ini dari downtrend atau bearish yang memegang kontrol, dan di sini ya menuju bullish. Ini uptrend, ini downtrend. Di sini dia ada momentum, dia benturin sekali nih, ambil sideways, terus setelahnya dia naik. Jadi kalau teman-teman nanti melihat bocor-bocor sedikit, ojo wedi ya, jangan takut, jangan panik. Kondisinya benangnya sudah belok. Itu ingat-ingat ya teman-teman. Jangan panik lagi. Kok kegeton gitu loh. Nanti kamu nyesel. Yang sudah beli di bawah enggak usah mbok colke. Hargamu di bawah kemarin 15-16 ribu ke bawah tuh ya, enggak usah mbok lepas. Berarti sudah betul. Kalau teman-teman perhatikan di video TikTok, pernah saya bahas ini ya, apa TikTok yang di itu ya, TikTok yang di Iwan Crypto juga ya. Ini ya, yang teman-teman kalau masih ingat, saya pernah bahas ini. Berarti ini yang terjadi betul. Nah, kalau teman-teman masih ingat, saya bahas soal ini. Ini teman-teman. Yang ini ya. Pernah kita bahas ini. Ini 88%, terjadi penurunan 8% di 80. Terus 4 tahun kemudian terjadi 84%. Nah, kalau saat ini penurunan yang terakhir di 15.500 itu adalah 76%, perbedaan juga 8% dari 84.
Berarti ringnya sama, kembali dari sini ke sini terjadi loncatan 8%. Lah ini momentumnya yang terjadi juga dari 84 ke 76. Sudah tepat 8%. Berarti 15.500 bisa menjadi satu tumpuan penting di mana bottom itu tercipta. Udah. Karena kalau teman-teman perhatikan, ini tak balikin lagi. Kalau teman-teman perhatikan, bukankah BTC pada tanggal 20 tahun 2018 itu adalah harga terendah? Itu 2 tahun sebelum halving. Dan kemarin 15.500 juga terjadi di pertengahan Desember 2022. Itu 2 tahun sebelum halving. Setelah itu tidak terjadi penurunan kembali. Karena di sini kan masih santernya pada saat kemarin Desember, orang seperti dibawa satu kondisi bahwa 13 bisa terjadi. 13 bisa terjadi. Tapi kalau secara riwayat yang saat ini itu sudah tidak ada penurunan. Dan apalagi sudah ditandai oleh beloknya posisi benang yang saat ini ya, sama dengan momentum 2018 ini. Jadi ya kita tidak bisa langsung serta-merta tidak bisa ini trap kembali gini. Ya tidak bisa. Kita tidak boleh melawan yang telah terjadi. Ya kita harus realistis. Kalau saya seperti itu. Itu saya menekan. Sulit. Saya sudah tidak respect sampai 13.000 itu sudah tidak respect saya. Gitu ya. Sudah tidak bisa. 13.000 itu sudah tidak bisa terjadi. Kemungkinannya bukan tidak bisa. Kemungkinannya itu sangat kecil sekali. Karena apa? Benangnya satu sudah belok, kedua posisi bullish-nya sudah terbentuk. Kalau ini kemarin di sini masih di sini posisinya merah atau ekor panjang hijau, ya rame masihan. Lah kalau sekarang ini sulit, terlampau jauh. Sudah dapat harga murah, kita sudah take profit margin juga ya. Wah kenceng itu, seneng lah. Modal itu ya. Modal ya, lumayan lah, saya sisa buat nyicil ya. Bisa buat nyicil utang ya Bang Arci ya, bilangnya ya. Gitu. Jadi saat ini apa yang harus dilakukan, diem aja, santai dulu aja ya. Kalau terjadi koreksinya mungkin koreksi yang akan terbentuk kemungkinan bisa hariannya mungkin 20.000 mungkin di sini, mungkin nanti sambil menunggu ininya naik. Karena polanya nanti ya sama, kalau di atas itu seperti itu, kalau di bawah ya gini nih. Benturnya nanti di MA 25 dulu. Tidak bisa langsung mauwik, langsung tidak bisa. Langsung ke tahu-tahu ke golden ratio lah. Kalau ke golden ratio langsung malah sebetulnya ada bagusnya. Ya, ada bagusnya gimana? Ini kan sudah belok. Kalau dia membentur di golden ratio posisinya, tapi jangan langsung 3 balok loh ya. 3 balok gitu ada curam, ada berbahaya. Kemungkinannya dia mungkin perlu waktu, perlu momentum lah. Gitu ya, perlu momentum. Kalau ini yang terjadi malah bagus, nanti kita bisa beli lagi di sini. Nah nanti dia naik, FOMO-nya lebih bagus, lebih seperti ini loh teman-teman, FOMO-nya nanti. Nah gitu loh ya, seger lah. Ini sebelumnya terjadi kecil kelihatannya, tidak ketok ya. Di sini dia candle bullish, bentur, ya naik terus ini. Sudah sampai sini sudah
ndak pakai mencium golden rasionan, ndak FOMO. Ya, selamat untuk yang sudah beli di Bank Toyib di harga bawah. Kamu itu hargamu spesial. Di TP lagi ndak? Mungkin setelah ini saya TP-nya rada jauh. Setelah ini TP-nya rada jauh. Thank you Bang Calvin. Karena secara histori, kalau umpamanya terjadi benturan di golden ratio, teman-teman tidak usah takut. Kalau mau ditambahin, malah ditambahin nanti kalau pas dia nanti golden ratio ya, di golden ratio. Muatannya ditambahi ketika di golden ratio. Atau bisa jadi teman-teman nanti bisa ambil di ini tengah-tengah ini loh teman-teman. Ini MA25-nya itu nanti akan ditembus, satu kali akan ditembus. Jadi kalau dia nanti satu kali rada dibocorin di sini, gitu ya. Terus ada ekor panjang gitu ya. Bisa ambil kalau polanya sudah seperti ini. Itu biasanya kemungkinan besarnya dia akan polanya seperti ini. Sama, lengkuannya itu sebenarnya sama, bedanya yang atas yang bawah gitu loh. Ilmunya sama ini. Gitu ya teman-teman. Cara antisipasinya di ring berapa kira-kira aja ya, tak coba tak cari untuk kira-kira ya. Nanti teman-teman akan ketemu ring ini nih. Nih ringnya. Ya kan 19.800 19.750. Tunggu aja koreksi yang itu di 19.750. 16-an ya wes sudah take profit kan. Nah, ya lumayan. Aku bawahmu sedikit 15.850. Udah seger banget. Tinggal menunggu aja momentum. Ini yang malah saya suka loh ya. Betulnya tuh SRP. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, SRP sama ADA. Thank you Bang Calvin. SRP sama ADA itu kejar-kejaran. Jadi gini, harga kalau ADA sama SRP itu sering kali itu kejar-kejaran. Jadi kalau SRP-nya dia naik pertama kali kan kemarin udah TPM mau nambah muatan, iya tunggu momentum aja. Kalau momentum nanti kita kasih info juga kan. Nanti kita lihat aja seminggu ke depan kalau dia koreksi, apakah koreksinya sampai mentok di 19.800. Kalau mentok di 19.800 ya masuk aja. Gitu ya. Terus untuk itu ya, ada sama SRP. Kalau teman-teman perhatikan SRP kemarin kan ninggal setelah lalu jauh tuh. Dia sudah 34, 0,34. Tapi ada itu masih di 0 berapa itu? Di bawah banget itu ada saat itu. Ya, ini 0,24. Tapi kalau dilihat SRP-nya tuh enggak naik banyak. Tapi adanya mengejar sampai hampir mendekati. Biasanya memang dua koin ini bergantian. Biasanya nanti akan mendekati harga yang dekat. Dan ini untuk ada ARMY ada berita bagusnya. Dia akan melisting stablecoin namanya JDED. JET. Tadi saya habis lihat dari Twitternya dari Cardano update ya. Itu berita bagusnya akhir bulan ini nanti ada akan itu, berarti ada kemungkinan besarnya akan kencang lagi ya. Moga-moga aja bulan ini ada, terutama ada up ya, itu bisa oke sekali lah. Moga-moga. Halo Mas, lihat BTC kayaknya mau OTW. Iya mau naik. Jadi kalaupun koreksinya paling mungkin ada napasnya kurang lebih loh ya.
19.800 lah, nanti naik lagi, harusnya seperti itu. Harusnya secara model model bentukan harusnya yang terbentuk ya ini, menunggu sambil terjadinya napasnya nanti di kadang bisa belum tentu sedalam ini, bisa jadi cuman dia kumuh tapi kemungkinan besarnya dia bernapas. Tapi yang sudah beli di bawah, apakah saat ini saya beli? Saya tidak beli loh ya, saya cuman beli kan di sini. Di sini saya take profit margin, take profit margin, take profit margin. Jadi saya menunggu aja. Tapi setelah di sini apakah saya beli? Saya tidak beli. Karena buat saya itu saya sudah final beli di sini. Ya ini saya menikmati. Kalau buat saya tuh margin ya tak nikmati. Sudah tidak usah galo-galonan lagi. Tak nikmati. Karena kan saya sudah ada di bawah semua. ETF saya juga sudah di bawah. Ini sudah menikmati take profit terus gitu. Ya ada army walaupun sempat kita sekarang sudah full semua. Ya mantap ya, seneng ya. APT tadi barusan sudah bang. Ini APT bang apa arti sudah take profit itu mungkin. Sudah take profit kencangnya kayak gini ya Bang Calvin. 8,8 loh, ini mau 200% loh. Mantap ya. SRP gimana? SRP nggak apa-apa, naik nih, naik nanti naik SRP. Kalau jadi kalau nanti bernapas ya tunggu aja, mungkin kalau dia bernapas ya nanti koreksi sedikit. Beli ndak ya saat ini jangan beli, saya wong posisi ini tengah gitu ya. Saat ini nanti profit margin malahan. Tunggu aja kalau nanti terjadi koreksi, mamanya BTC nya koreksi om gitu ya, nanti mungkin SRP itu mungkin ya akan koreksi mungkin sekitar 0,36, bisa ya. Tapi kalau lihat dia kalau koreksi di mana, kemungkinan ada kalau koreksi nanti benturnya di golden ratio. Kalau ada ini malah kelihatan bentukan polanya sudah kelihatan. Kalau ada nanti kalau terjadi koreksi nih spot ini ya, buat tarik gitu ya. Nanti kurang lebih di sinilah 0,33 nih. 0,3250 pengguna. Kalau terjadi yang terjelek itu koreksi seperti itu. Mandol nanti tinggal naik. Sudah oke lah. Terus, oh ya siap. Habis ini tak kenceng sih dulu ya. Tak kenceng bentar ya. Sudah dibahas tadi, BTC sudah dibahas. Nah, terus SRPA sudah, tapi nanti saya bahas lagi ya Bang apa Rocky ya. Ya oke. Habis ini itu ya SRPA ya. Terus naik
ini ngepam, udah tunggu aja, sabar dulu ya. Kalau semua naik ikut naik. Kalau saya ini ngeliati kok lanjut ya. Paling gini teman-teman, kalau sudah naik kayak gini, teman-teman perlu perhatikan, bisa jadi BTC yang mengalami cuman sideways. Nanti kalau altcoin terbang, ya wis itu ndak noremi. Gitu ya. Belum tentu BTC, ini kan BTC itu untuk awalnya memimpin kan. Ini kan berarti sudah sukses, kondisinya dari bullish menjadi patokannya kan di sini. Patokannya adalah di BTC-nya. Dari downtrend menuju uptrend. Berbeda, areanya sudah berubah. Ini nanti besok kalau sideways di sini aja, altcoin terbang semua itu sangat mungkin. Dan itu pernah terjadi. Gimana terjadinya ini? Yuk kita bedah secara riwayat. Kalau teman-teman perhatikan yang di sini, ini pola-pola ini terjadi sideways-nya itu di sini ada sideways-nya. Ini dia naik ya. Di sini sideways. Ya ada sideways-nya, seperti ini. Tapi kalau kita meruntut kepada SRP terus kalau ROS tidak ada momentumnya. Oh ada ya. Kalau ROS ada. Kalau kita meruntut kepada contoh ada ya, ada aja ya. Itu pada saat itu tidak ada jeda. Nih teman-teman perhatikan. Jedanya sangat kecil. Beda dengan posisinya BTC. Ini kalau teman-teman perhatikan, dia stop terus nih. Dia cuma jeda di satu. Ini sekali tok satu, ya kan kecil-kecil. Ini perbedaan yang teman-teman harus ketahui. Memang startnya dipimpin oleh BTC. Tapi ketika BTC-nya sideways kecil, teman-teman tidak usah bingung, fokus saja melihat yang penting dia tidak terjadi penurunan yang sangat tajam BTC-nya. Itu berarti nanti dia akan ngepam. Itu yang namanya altcoin session terjadi. Dan ternyata setelah saya amati, nanti saya akan bedah dari posisinya BTC dominan. Seperti apa BTC dominan sebelum terjadinya altcoin session. Ini nanti saya bentar lagi saya bahas itu. Gitu ya. Saya lanjutkan kembali dulu ke ROS. Oh gitu ya. Ya oke ya, di sini itu ya Bang Rocky. Jadi ROS ini nanti tunggu aja, kemungkinan kalau kepam semua kepam nih, ngikut ya. Tunggu aja kalau sudah beli ROS di bawah santai aja, terus SRP tipe up ya. Bang itu ya, Bang Rocky ya, yang dari Bahrain jauh-jauh ini teman-teman. Nanti saya akan bahas dari sisinya itu. Saya sudah amati sebetulnya. Apa sih yang terjadi pada BTC dominan sebelum perannya? Ternyata yang terjadi memang naik dulu. Nanti saya akan bongkar itu ya, riwayatnya ya. Memang naik dulu teman-teman. Ini SRP up tidak apa-apa selama dia ekornya panjang, potensi untuk kenaikannya walaupun ini merah tapi potensinya naik itu sangat tinggi menurut saya, karena ekornya itu di bawah. Tidak apa-apa, santai aja ini kalau untuk SRP ya, Bang Rocky. Menurut saya santai aja, tapi masuk ya jangan, kan harusnya kalau masuk harusnya di sini kemarin Bang. Kita sudah masuk di sini loh kemarin. 0,68. Ini kita sudah margin cukup besar. Kalau terjadinya ini koreksi, umpamanya dia terjadi koreksi-koreksi kecil di sini, ini wajar nanti. Dia bernapas, lebih baik dia bernapas sedikit tapi dia naik lagi. Malah lebih baik seperti itu. 2-3 hari balok merah-merah kecil, naik, merah-merah kecil, naik. Nah, itu lebih bagus. Maratonnya dia lebih panjang. Gitu ya, Bang. Bang ikutin Solana, bisa dilihatin ya? Ya, habis ini ya, benar. Iya, udah beli di download ya. Komen kita kalau sudah intinya gitulah ya. Kita sudah beli di Bang Toib, sudah aman, kita enggak perlu takut, enggak perlu bingung sudah. Ya. Terus
Sekarang saya akan bedain secara ini teman-teman, nanti teman-teman biar bisa mindsetnya ini nanti nggak bingung ya. Karena kemarin kan kita bahas BTC dominan baru secara info kalau BTC dominannya turun berarti itu juga turun kan gitu ya gitu. Kalau BTC turun altcoinnya naik kan gitu, ilmunya seperti itu kan. Tapi kita perlu mempelajari secara detail, secara riwayat bisa dipelajari, bisa. Ini kita bedah ya, saya ingin membedahkan buat teman-teman. Ini teman-teman, saya bukanya dari posisinya kita uptrend ya. Saya akan bedah dari area ini pada tahun 2020 Juli, ini 21 Juli 21 ya. Ayo kita lihat yang terjadi apa pada tahun itu. Sorak ya. Jauh ada iklan ini gitu. Nih teman-teman, nih dari sini nanti teman-teman akan kaget ya. Ini saya soalnya sudah baca ini saat ini nih 2000 Juni 21 yang terjadi apa? Hijau. Memang yang terjadi hijau selama berapa? 3 hari. Bukankah itu sama yang terjadi kemarin selama 3 hari? Dan dia naik. Setelah baru itu dia turun. Ayo kita lihat saat ini. Nanti kamu akan melihat, oh gitu ya. Nanti baru akan nih ya, kita lihat ya. Yang sekarang. Apa yang Mbok lihat? Beberapa hari naik, ini mau catnya merah. Padahal pada tahun itu, ini tahun 2021 Juli 21 itu terbang dengan cat yang sama, merah, hijau, terus habis itu merah ini. Kalau ini yang terbentuk berarti sama. Jadi membuktikan bahwa BTC dominan ketika hijau belum tentu altcoin session. Belum tentu itu tidak altcoin session. Ya, ini riwayat. Jadi sekarang kita buka secara riwayat. Gitu. Belum tentu ternyata. Nanti teman-teman bisa tarik sendiri di BTC dominan tahun 21 Juli 21 itu catnya itu hijau enggak selama 3-4 hari ya. Setelah itu merah dan dia ngepam. Market berbicara ngepam, bullish memegang kontrol sama gitu. Jadi mau turun enggak ya, koreksinya gini, maksudnya mau turun ya mungkin koreksi tapi ringan bernapas, bukan bull trap lagi. Naik tapi terjadi koreksi ringan bernapas ya. Oh gitu ya, apa ya, seneng ya saya melihat Bang Arci dari sang lunas gitu ya. Ya, spokesman margin selalu lah kan.
Jadi koreksi ke depan, Mister Gagah tetap koreksi, cuman tidak banyak. Sideways. Tunggu aja di sini. Nunggu ini nih paling. Atau nunggu ini. Atau nunggu yang ungu. Boleh, barang. Dia mau nunggu yang ungu boleh, mau nunggu yang hijau boleh, ya. Mau nunggu yang kuning juga boleh. Kita soalnya ada di sini. Jadi sebenarnya mau bendor di mana itu sama enaknya. Kalau teman-teman di sini mau bendor sekalipun di sini ya, dia malah lebih kencang, malah gasnya lebih bagus sekali, malah lostromnya lebih bagus. Jadi terberat itu 18.000, bocor terberat 17.900 ya. Caranya lihat gimana? Caranya lihat nih loh, MA99 di time frame 1 hari 17.900 bocornya. Kalau mau tunggu yang teman-teman sudah terlanjur jual semua, tunggunya di berapa? Tunggunya di 2 titik. Satu adalah 17.800, kedua itu adalah 19.700. 19.700 sama 700 17.900 ya. 19.700 sama 17.900 itu dua jaring yang bisa dipasang kalau terjadi koreksi awal sama koreksi akhir. Jadi antara dibuletin aja lah, 17.900 ya 19.800 sama 18.000 ya gitu. Jaga aja di dua ring itu. Pak Edi bercanda. Pak Edi mana nih Pak Edi? Aduh. Canda lagi. aduh. Gitu ya. Spomen. Ya intinya, intisarinya teman-teman bullish sudah memegang kontrol itu. Itu yang paling penting dulu di situ ya teman-teman. Jadi antara besok mau koreksi mau itu lebih banyak ya, memang lebih banyak koreksi ringannya ya. Ini koreksi ringan ya, lebih banyak karena kan harus bernapas toh teman-teman. Wong nyelem ini ora napas ya ndak bisa juga gitu. Yang penting ini loh seseger ini loh. Ini candle weekly loh nih. Candle weekly-nya ada kencang nih. Jos. Ya. Muka-muka jos sih weekly-nya kalau itu. Ya oke. Iya udah nunjukin bullish ya, nunjukin momen mantap lah. Benangnya yang benang tempron 1 harinya yang kelihatan, ini kelihatan sekali. Nih golden rasionya ya sudah gini, ini wis fix bagus. Sandal. Aduh. Nggak, ini BTC loh ya.
sideways. Dia nunggu ini soalnya. BTC-nya koreksi, bisa merah, bisa gini, antara merah hijau atau merah terus tipis-tipis gitu. Biasanya tipis-tipis. Nanti hijau lagi. Ini nanti nunggu sampai ininya nyampe. Nah, ini nanti nampaknya seperti apa? Biasanya seperti ini. Nah, nanti merah lagi gitu. Hijau lagi. Itu paling. Kalau lihat di ketinggalan itu seperti itu. Dan nanti mantul lagi ke atas. Harusnya seperti itu. Kadang bisa sampai sini. Nanti mandolnya dari sini bisa juga. Ya tunggu aja lah. Mandolnya mau dari MA25 atau mau dari MA7 gitu. Koreksinya. Boleh. Kalau sudah koreksi, sebaiknya sih koreksi yang di MA25. Biasanya mapannya di MA25 karena gini. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Kalau mandolnya di MA25 berarti lanjutnya kenaikan bisa panjang. Bisa tidak, thank you tahu tempe. Bisa terjadi yang namanya candlenya ini tidak menyentuh golden ratio-nya. Berarti kan dia terbang di sini. Kalau yang terjadi hijau, yang disentuh hijaunya aja. Sama ininya yang di sini. Kalau dia cuma nanti benturannya di sini terus dia naik lagi, nari lagi di sini kan bisa. Itu berarti FOMO yang terjadi. Tapi kalau yang terjelek kan berarti gini ya teman-teman. Ini yang terjelek untuk saat ini, terjeleknya untuk saat ini ya. Gini toh, lah ini terjeleknya di sini nih toh, terus habis itu munggah naik. Terjeleknya untuk membeli lagi di sini, terjeleknya di bawah golden. Terus mantul ke atas, karena kalau lihat di posisinya seperti ini nantinya, dia cuman nutul tok gitu, tul gitu naik. Di sini polanya sama sudah, benangnya sama, polanya sama, bullishnya terbentuk ya sama. Mungkin ini kalah tinggi loh. Kalau yang sana kan lebih tinggi loh, segininan. Altcoin rata naik. Koreksinya sedikit, nanti naik lagi. Altcoin juga belum tentu ini gini. Kalau BTC-nya cuman sideways beberapa hari ke depan, ini diterbangin semua bisa. Ini ya nanti yang manggung, yang perlu mendapat perhatian ada sama SRP. Kalau sideways-nya BTC itu seingat saya BTC mengalami sideways beberapa hari, tapi ada kalau mau kenceng sudah terbang terus. Ini kalau teman-teman perhatikan, dia nanti kalau yang di atas golden ratio ini malah ngeri, menggila ada. Ya beneran ada itu kalau sudah menggila teman-teman. Saya pernah ngomong kan, ada itu kalau sudah mesinnya panas, enggak ada ampun, enggak jeda betul. Ini kalau teman-teman lihat ini karakteristiknya ada itu kayak gini. Bukankah ini sama dengan yang terjadi kemarin? Nah, nanti dia sideways di sini kecil nih ya, dihantam lagi ya. Bisa jadi ini enggak jadi sideways ya di sini ya teman-teman ya. Bisa tidak terjadi ini, dia langsung nge-cross langsung di sini ya, langsung ini. Ini kecil loh di sini langsung dihantam lagi.
Bisa ini ada potensinya, punya potensi itu. Karena lihat karakternya dari produk itu. Terus SRP ini terbang nih. Kalau besok aja ini CB kecil, nanti altcoin semua dinaikin ya, semua rata naik. Tuh, DX sudah margin itu, jangan masuk lo. Sudah marginnya kenceng lo. Ya udah Bang Ardi, DX sudah mbok take profit ya tadi. Nah ini sudah 50% nih Bang Ardi margin nih. Tekan 1030. Kemarin dibahas take profitnya kapan ya Bang Ardi? Ya wis sudah loh ya itu wong Golden Ratio kemarin. Ini sudah TPM loh Bang. TP modal aja Bang. Jual modalnya aja Bang Ardi. Nanti kalau mau lanjut, soalnya ini karakteristiknya ndak bisa itu. Ini model cuman gini toy, apa ndak ngeri. Ini koin gorengan. dia ya udah take profit aja Bang. Tarik modalmu aja. Kalau mau didiamin ya tarik modal, kalau ndak mau ya jual semua. Riwayatnya ndak ada pumpnya ini Bang. Nah itu sudah take profit aja. Oh dia itu koin pertamanya. Yang lama kok geraknya habar ya Bang. Kenapa ya? Lah itu harus mbok lihat dari gini. Kamu lihatnya dari event. Jadi jadwal kripto. Gini, ini jadwal airdrop, jadwal boon, itu ada semua teman-teman. Jadi ini kalender kripto ini teman-teman bisa lihat apakah event-event itu yang terjadi dekat-dekat ini apa. Jadi sebenarnya teman-teman tuh enak, sudah punya bahannya, tinggal teman-teman cari aja. Ini sangat penting juga untuk koin-koin yang biasanya itu, karena kan kalau aku secara pribadi kan koin 7 koin yang tak pilih itu mudah didapat infonya, karena kan koin-koin gede seperti BTC, ETH kan koin gede gampang gitu loh. Kalau BTC kan tidak ada eventnya. ETH, BNB ada, SRP, terus Sandbox, Matic itu kan mudah, dari berita aja kadang sudah muncul. Tapi kalau teman-teman yang pengen itu ya ketik aja ini umpamanya di sini ya. Koinnya ini habar. Ini habar. Idira ya habar. Ora iso. Ya harus dilihat satu-satu, ternyata manual kan. Nih Matic ada peningkatan hard fork dulu. Tanggalnya tanggal 17 Januari Matic. Cari janda balik. Aduh. Ini sorno apa kabeh. Nih ya.
Ini yang news, ini yang bagus. Ini lihat ini penting. Nah, ini tulisan penting ya. Oh, berarti ini akan jadi gede gitu loh. Ini yang di sini penting. Ini panas. Ini panasnya atau max. Ini max. Koin max ini akan beberapa itu akan jadi itu ini primadona mungkin tren dan panas gitu ya. Koin berpotensi ini KR. Nih Floki ini ya 17 juga setelah meningkatkan ya gini-gini ini penting teman-teman. Kalau koin-koin yang cupu-cupu kecil-kecil itu butuh ini project-project ini biasanya ngepam, dia bisa dapat itulah perhatian publik ceritanya gitu. Jangan lupa weh aja, waduh apa meneh iki. Waduh, saya kalau itu saya tak absen dulu itu. Anak kue wis 5. Anakku itu udah 5. Banyak anak. Lah iki habar iki, lho iki. Ini habar nih. Nih baru konangan iki, ini habar. Habar itu ada itu, menyetel ulang testnet setiap 3 bulan. Oh, kayak updatean. Habar itu ada event 26 Januari habar ya. Coba habar kayak apa habar, penasaran aku. Loh ini ya bukannya ndak naik-naik, ini sudah naik ini. Masih ngomong ndak naik-naik itu sama ya, habar kok ndak naik-naik. Arsero, Bang Arsero itu naik itu habar. Ini sudah ketinggalan cepur. Ini sama dengan ada. Kan ini di sini dia toyibnya. Ini sudah margin, ini sudah TPM. Nah, ini bagus nih, ini lihat ya. Pola seperti ini dipertahankan oleh ekor panjang gini, ini bagus. Kali besok mamanya ada merah lagi gitu ya. Mamanya merah lagi di sini. Terus di sini nanti kan benangnya gini dah, mempertahankan. Nah, di sini ada ekor panjang hijau langsung. Bisa 2 kali lipat lebih bagus ya. Itu biasanya naik kencang. Ini paling butuh sideways aja 1-2 hari. Setelah itu ngegas lagi. Ya habar lah. Kayak gini posisi habar tadi di Golden Ratio harusnya nambah berani. Yang belum dapat ini tidak apa-apa. Tapi ya sebenarnya loh ya, kalau saya secara pribadi kalau aman itu ya di sini. Kalau di sini konsekuensinya ya, tapi lihat di marketnya dulu aja, nanti ke atas. Walaupun tidak enak ya, sudah itu di situ itu ya memang tidak enak. Marketnya seperti apa? Habis. Ya sih enggak mudun kalau menurut gua ini besok itu ya kayak gini bentukannya, polanya mirip kayak gini besok. Tutupan candlenya mingguan, nutupin candle mingguan ini loh soalnya. Thank you Daud Tembe. Iya kayaknya lebih banyak seperti itu ditahan di Golden Ratio. Hampir semua koin seperti itu. Pertanyaan kalau lihat di kayak gini-gini kan ini sudah pertahanan sebetulnya. Pertahanan untuk bullish memegang kontrol. Karena ini sudah kencang sekali. Sudah ndak bisa nge-trap kembali itu sudah berat.
Jadi ya, sudah malam teman-teman, saya tak istirahat dulu, besok saya mau luar kota ya soalnya. Saya ini aku tuh rajin ya, kerja terus saya. Pekerja giat sekarang saya. Nyari uang soalnya. Thank you. Oke, sama-sama semua, jangan itu ya dan. Makasih ya semuanya, take profit semua, tetap Dior, jangan lupa take profit ya. Bang Calvin, Bang Arci, Tahu Tempe, Bang Arsiro, Sinchan, Bang Jaya Abadi, Bang Rocky, Bang itu Mister Gaga, Bang Dwi ya juga, Hengki Bom Bom, Ton, YDY, sama Sampiran Pedet ya. Terima kasih buat semuanya, buat supportnya, semoga bermanfaat. Indonesia suka ilmu. Oke, margin selalu ya. Oke, makasih semuanya ya. God bless you all.